Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi kiram. Bagaimana suaranya? Jelas, Sat? Jelasnya? Biasa. Alhamdulillah, ini kita mau membuka kajian kita di sore menjelang berbuka puasa di bulan yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak, terutama kali untuk moderator yang sudah memfasilitasi kajian kita di sore yang penuh kebahagiaan ini. Jazakumullahu khairan katsira. Begitu juga para pemirsa, para penyimak, yang para hadirin dan hadirat yang ikut serta dalam kajian sore kita ini. Selalu di bulan suci Ramadan kali ini ada satu fenomena barangkali semua kita merasakan. Sama yang seperti saya rasakan, keinginan yang menggebu-gebu untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini, tapi kita terhambat dengan berbagai macam kondisi yang belum kondusif, pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum membaik kondisinya. Maka sepatutnya saya kembali mengingatkan para pemirsa dengan satu firman Allah di Quran surat Al-Hadid ayat 22. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Allah mengatakan likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid tersebut, tidak ada musibah yang menimpa kita baik di bumi atau pada diri kita kecuali itu sudah ketetapan Allah jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam satu riwayat Imam Bukhari itu jarak waktunya sampai 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketetapan Allah sampai hari kiamat kelak itu sudah Allah tetapkan. Keimanan kita terhadap takdir yang demikian disebutkan di dalam Al-Quran, justru itu akan melahirkan sikap ketika turun musibah seperti pandemi kali ini. Kita punya satu sikap. Sikap itu yang disebutkan dalam Al-Quran, hikmah dari kenapa ujian itu Allah berlakukan untuk umat Muhammad, supaya mereka itu, kata Allah, tidak berputus asa terhadap apa yang tidak mereka dapatkan. Kemudian yang kedua, likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya mereka juga tidak congkak dan sombong dengan apa yang mereka bisa kerjakan. Jadi kali ini, di Ramadan kali ini, betul-betul kita dapatkan hikmah dari pentakdiran Allah. Kita punya keinginan menggebu-gebu untuk beribadah, tapi kali ini kita terhambat dengan kondisi banyak ritual ibadah yang sifatnya sosial. Berjamaah kita melakukan salat kemarin hari, tapi kali ini tidak bisa kita lakukan. Saya pastikan sekali lagi, suaranya bagaimana, Ustaz Abdurrahman? Alhamdulillah, jelas, Sat? Jelas ya? Jelas, Sat. Ya, saya akan mencoba membuka kajian kita di sore menjelang berbuka ini, yaitu dengan satu hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Jadi Rasul seolah-olah sangat tahu dengan kondisi kita. Maka beliau mengatakan setiap amal ibadah itu ada masa-masa syirrah. Masa kita menggebu-gebu, penuh semangat, punya etos ibadah, punya keinginan ibadah yang tinggi. Itu semua kita memiliki. Tapi di samping itu baginda Rasul mengatakan walikulli syirratin fatrah. Tapi dalam kondisi yang lain, ada kondisi di saat semangat kita menggebu-gebu, tapi ada juga kondisi pada sisi yang lain, kadang-kadang datang masa futur, jadi lemah semangat kita. Saya rasa kondisi pandemi kali ini memang banyak di antara kita yang mengeluh akan kelemahan semangatnya. Karena kayak banyak ibadah yang tidak bisa dilakukan secara bersama, akhirnya semangat untuk beribadah itu bisa berkurang dalam diri seorang muslim. Maka kita mengingat kelanjutan hadis ini sebelum kita berbicara panjang lebar tentang bagaimana tuntunan ibadah ataupun fikih ibadah puasa dan yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Man kana fatratuhu ila sunnatir rasuli faqad aflah, wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak." Ini yang jadi
garis bawahi yang harus betul-betul kita simak dan betul-betul kita hayati pemaknaan dari sabda baginda Rasul ini. Beliau mengatakan siapa yang masa futurnya, ketika dia hilang semangat, tidak punya semangat, dalam kondisi demikian, tapi dia masih menjaga sunnahnya baginda Rasul. Rasul mengatakan orang seperti itu orang yang paling beruntung. Sebaliknya, orang yang kondisi fatrahnya, kondisi futurnya, dia tidak punya etos semangat untuk beribadah, kemudian dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sama sekali tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasul, maka orang seperti itu Rasul mengatakan fakat halak. Maka sangat celaka orang seperti itu. Maka sepatutnya ini pembahasan yang akan kita kupas di sore menjelang berbuka puasa ini. Kita akan berbicara sedikit panjang lebar tentang tuntunan fiqahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak beliau bermalam hari di bulan suci Ramadan sampai malam hari selanjutnya. Ini akan kita kupas secara detail tapi dengan banyak peringkasan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menceritakan sedikit, di awal masuk bulan suci Ramadan, beliau punya satu sunnah yang disebutkan oleh Imam Ibn Umar. Beliau mengatakan, Tara an-nasu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sunnah ketika sebelum masuk bulan Ramadan. Ini banyak di antara kita yang meninggalkan. Ibn Umar mengatakan, orang-orang di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keluar ke gurun-gurun pasir untuk melihat hilal. Ibn Umar menceritakan, kadang-kala saya melihat hilal. Ibn Umar mengatakan, saya melihat hilal, saya mengabarkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasul memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa dengan saksian Ibnu Umar yang sudah melihat hilal. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, rupanya pernah suatu ketika baginda Rasul itu ketika mengetahui kedatangan bulan suci Ramadan, beliau menaiki mimbarnya alaihi salatu wassalam, kemudian memberikan kabar gembira, memberikan motivasi untuk para sahabatnya di bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan, Ja'akum syahrul mubarak, sudah datang bulan yang penuh keberkahan kepada kalian, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dan di sana di atas langit sana ada malaikat yang menyuruh, ya baghil khairi akbil, siapa yang ingin melakukan kebaikan, ini saatnya untuk melakukan kebaikan. Wa ya baghi syarri aqsir wa adbir, siapa yang ingin melakukan keburukan, ini saatnya Anda berhenti dari melakukan keburukan. Jadi kita perhatikan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat bergembira. Memasuki malam Ramadan, alaihi salatu wassalam bersabda kepada para istrinya dalam sebuah hadis yang sahih, Aisyah menuturkan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitin niyyata minal laili fala shiyamalah." Siapa yang malam harinya tidak bermalam dengan niatnya qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar, maka baginda Rasul mengatakan orang seperti itu dia tidak punya puasa sama sekali. Jadi dalam hadis ini kita mendapatkan fiqh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anjuran dan kewajiban untuk menghadirkan niat puasa wajib itu dari semenjak malam sebelum masuknya fajar. Ini perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Dari sisi medis pun ini yang menjadikan ini jawaban terhadap banyak pertanyaan kaum muslimin. Kenapa orang yang berpuasa itu tidak pernah merasakan sakit lambung ataupun sakit perut? Padahal kebiasaannya, kalau kita tidak makan sahur, itu akan menyebabkan sakit lambung. Tidak makan siang, ya, kita tidak makan dan tidak minum di siang hari, itu akan berakibat kepada lambung kita, sakit perut, dan lainnya. Rupanya jawabannya ada dalam hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada perintah niat. Perintah niat itu dalam ilmu medis disebutkan, itu yang akan mencoba memberikan arahan, pengarahan kepada lambung supaya dia bisa menerima kondisi tidak punya makanan di hari tersebut. Ini jawaban kenapa orang yang berpuasa itu dia tidak merasakan sakit lambung ataupun sakit perut. Ini anjuran yang pertama, fikih yang pertama kita dapatkan dari semenjak malam mau memasuki bulan suci Ramadan, baginda Rasul memerintahkan, kalian harus berdiam dalam kondisi berdiam dengan niat. Madhab Imam Asy-Syafi'i, dan itu madhab yang lebih kuat sesuai dengan petunjuk hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal laili, karena Rasul mengatakan dari malam. Malam itu al-laili, alif lam istighraqil jins, mencakup semua malam dari bulan suci Ramadan. Artinya niat Ramadan itu kita harus bermalam untuk setiap malamnya. Tidak bisa cuma sekali kita berniat di awal Ramadan tapi selanjutnya kita tidak meniatkan. Hampir mayoritas para ulama dari kalangan para ahli hadis sepakat, dan juga para fuqaha, amalun niyyah, amalul qalb, pekerjaan niat itu bagian dari amal hati kita. Jadi ketika kita bersahur, di situ kita sudah meniatkan kalau besok harinya
kita berpuasa. Setelah itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam fikih siamnya, dalam fikih puasanya, beliau memerintahkan satu perintah yang perintah itu membedakan puasa kita dengan puasa para ahli kitab, baik orang Yahudi ataupun Nasrani. Alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya, tasahharu ibadallah. Hendaknya kalian para hamba Allah itu bersahur. Itu ada anjuran lain dari baginda Rasul, walaupun mayoritas para ulama sepakat, anjuran di sini hukumnya sunnah. Hendaknya kalian bersahur, kata baginda Rasul. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab, akalatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa para ahli kitab, itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu terletak di makan sahurnya. Jadi ini petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam kita berpuasa. Akalatus sahur. Tasahharu, bahkan dalam hadis yang lain beliau menguatkan, hendaknya kalian bersahur, fa inna fis sahuri barakatan. Sesungguhnya pada sahur kalian itu ada berkahnya. Dalam satu riwayat itu as-sahuri barakah. Dalam satu riwayat itu as-suhuri barakah. Kalau kita menerjemahkan dari kata sahur, itu makanan yang kita makan ada berkahnya. Kalau kita terjemahkan dari kata as-suhur, itu artinya kegiatan kita memakan, di situ juga terletak berkahnya. Ini menariknya satu sunnah yang kadang-kala kita sepelekan. Sudah jadi sebuah rutinitas. Sepatutnya ketika kita bermalam harinya, ketika kita memakan sahur di waktu saharnya di bulan suci Ramadan, kita meniatkan memakan ini supaya kita mengikuti petunjuk baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba' sunnati Rasul. Di samping itu kita juga meniatkan untuk mendapatkan keberkahan makanan sahur, dan juga kita meniatkan untuk mendapatkan keberkahan kegiatan kita makan sahur. Di samping itu kita juga harus meniatkan dengan kita makan sahur kita sudah menyelisihi orang Yahudi, menyelisihi orang Nasrani. Di samping itu kita juga meniatkan ketika kita makan sahur kita sudah menyelisihi kebiasaan golongan tertentu dari Syiah Rafidhah yang tidak menganjurkan makan sahur, dan begitu juga dari golongan Ghulat al-Mutasawwifah, orang-orang ahli tasawuf yang ekstrim yang mengatakan kalau puasa itu untuk lapar, kenapa harus makan sahur. Jadi ini niat-niat ini kalau kita munculkan, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari kegiatan kita makan sahur. Petunjuk baginda Rasul ketika makan sahur itu seperti apa? Anas pernah bertanya kepada satu sahabat yang lain yang bernama Zaid ibnu Sabit. Zaid menceritakan tasahar nama Nabi SAW suatu ketika kami bersahur bersama baginda Rasul SAW. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid, kam kana baina sahurikum wa baina salatil fajr? Apa jarak waktu, berapa jarak waktu antara kalian sahur dengan kalian makan, dengan kalian mendirikan salat fajar? Zaid di situ mengatakan qadra 50 ayat, itu ukuran kita membaca 50 ayat Al-Qur'an dengan bacaan yang standar biasa. Itu ukurannya 50 ayat. Atau dengan hitungan waktu kita itu sekitar 15 sampai 20 menit sebelum menjelang. Kita lanjutkan saja ya. Bisa lanjutkan. Baik. Alhamdulillah. Kita tadi melihat ini fiqh baginda Rasul. Jadi dari hadis Zaid itu kita dapatkan satu pembelajaran fikih, tidak ada batas waktu tertentu sebelum masuknya waktu salat fajar. Karena Zaid mengatakan Rasul itu setelah sahur beliau mendirikan salat fajar. Dalam hadis yang lain dikuatkan muazin di zaman baginda Rasul itu ada dua orang, ada Abdullah ibnu Ummi Maktum yang azan ketika sudah terbitnya fajar untuk mendirikan salat fajar, dan ada Bilal ibnu Rabah yang azan sebelum waktunya untuk memberikan peringatan orang-orang bersahur. Jadi ada fenomena di masyarakat kita hari ini kita kenal dengan fenomena waktu tertentu yang dikhususkan untuk berhenti dari makan minum, dihidupkan sirene dan dihidupkan bunyi tertentu yang menunjukkan kalau kita sudah cukup untuk makan minum, atau yang kita kenal dengan imsak. Rupanya fenomena ini kalau kita kaji kitab fiqahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, beliau madhabnya Syafi'i, ahli hadis dan ahli fikih Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Barinya, di zaman kami ada satu kebiasaan yang bid'ah mungkarah, itu bid'ah yang sangat mungkar sekali. Beliau menyebutkan apa kebiasaan di zaman beliau. Beliau mengatakan menjelang masuknya waktu salat fajar, rupanya listrik, apa kalau bahasa kita listrik, kalau bahasa dulu mungkin lentera, lampu-lampu yang dinyalakan, api-api yang dinyalakan sebagai lampu itu dipadamkan. Siraj itu dipadamkan. Lampu-lampu dipadamkan, orang berhenti dari makan minum. Tidak berselang lama setelah dipadamkan, itu baru azan dikumandangkan. Kalau bahasa kita, versi kita imsak lah sekarang.
Kalau kita dapatkan dari hadis Zaid ibn Sabit, keterangan seperti ini sama sekali tidak ada tuntunan dari baginda Rasul. Anda boleh makan minum sampai waktu di imsakiyah yang kita jadikan pedoman itu sudah masuk waktu fajar, ataupun kita mendengar suara adzan. Kalau kita sedang dalam kondisi makan minum, keluarnya suara adzan, kita sudah diwajibkan untuk berhenti dari makan minum. Adapun hadis yang seringkali kita dengar tersebar di masyarakat di bulan suci Ramadan. In kana ala yadi ahadikum luqmatun aw jur'atun aw syurbah. Kalau di tangan kalian ada makanan, ada minuman, ada minuman yang sedang kalian makan, kemudian terbitnya fajar, fala yada'u, jangan kalian tinggalkan makanan itu hatta yaqdiyan anhu, sehingga kalian memakannya. Ini para ulama mutaqaddimin dari kalangan para ahli-ahli hadis senior itu sepakat kondisi hadis yang kita sebutkan itu hadisnya sangat-sangat lemah sekali. Tidak bisa sama sekali kita jadikan sandaran untuk boleh makan minum walaupun azan sudah dikumandangkan ataupun suapan terakhir. Itu tidak ada petunjuk dari baginda Rasul. Justru petunjuknya dalam Al-Quran jelas sekali. Karena ayatnya menyebutkan faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hendaknya kalian makan minum sehingga nampak jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Artinya fajarnya sudah terbit. Kalau kita lihat kata di sini dari sisi linguistik ayat yang kita bacakan, hatta yatabayyan, sehingga nampak terbitnya fajar. Artinya kalau sudah nampak terbitnya fajar, kita berhenti. Ini sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadangkala Aisyah dan istri-istri baginda Rasul menyebutkan, kadangkala baginda Rasul tala alaihi al-fajr, dakhala alaihi al-fajr, masuk fajar, beliau masih dalam kondisi junub. Ini menariknya baginda Rasul. Jadi bulan Ramadan itu jangan kita sempitkan pemaknaan ibadah. Ada pemaknaan ibadah yang lebih luas di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah kita untuk keluarga kita di rumah. Muasyarah zaujah, yaitu berhubungan dengan istri di malam hari, itu bagian dari ibadah bulan suci Ramadan. Maka Rasul itu ketika terbitnya fajar, rupanya beliau dalam kondisi junub min ahlihi. Ini menjawab pertanyaan banyak sekali yang masuk ke kami itu, pertanyaan dari sebagian muslimat yang bertanya, kalau saya suci dari haidnya di malam hari, suci dari haid di malam hari dan belum sempat mandi membersihkan dirinya sampai terbitnya fajar, artinya sahur dan masuk sedikit waktu dia berpuasa itu dalam kondisi belum suci, sah tidak puasanya? Kalau kita merujuk kepada hadis Aisyah yang mengatakan Rasul itu masuk sholat fajar masih dalam kondisi junub. Jadi kita pahami dari hadis itu sah puasa walaupun kita bukan dalam kondisi suci. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul bangkit fajar kata Aisyah kadang-kala dalam kondisi junub. Artinya sahurnya dalam kondisi junub. Masuk fajar sudah diazankan fajar masih dalam kondisi junub. Kemudian beliau mandi, mensucikan dirinya, kemudian beliau melakukan sholat fajar secara berjamaah. Itu sah. Karena bersuci tidak ada kaitan dengan puasa. Bersuci itu kaitannya dengan sholat. Artinya tidak ada halangan seseorang untuk melakukan puasa walaupun dia bukan dalam keadaan belum menyucikan dirinya. Kondisi suci tapi dia belum mengangkat hadasnya. Ini petunjuk baginda Rasul. Jadi kita lihat petunjuk baginda Rasul, awal masuk Ramadan, beliau bergembira, memberikan kabar gembira, kemudian memerintahkan kita untuk bermalam dengan niat sebelum terbitnya fajar, kemudian beliau memerintahkan kita juga untuk bersahur. Walau jur'ata ma'in, kata baginda Rasul, walaupun dengan seteguk air. Dan ada petunjuk lain dari baginda Rasul ketika kita bersahur, yaitu dengan mengakhirkan sahur. Dengan cara mengakhirkan sahur, jarak waktunya kata Zaid ibn Sabit dalam hadis yang kita bacakan tadi, itu jarak tempo waktu sekitar 15 atau 20 menit. Atau kalau kita baca Al-Qur'annya 50 ayat dengan bacaan yang standar. Masuk pagi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai pagi Ramadannya sampai berbuka puasanya, itu beliau isi waktunya dengan kebaikan. Jadi Ramadan ini bukan saat kita khumul, kita bermalas-malasan. Justru Ramadan ini saat kita tingkatkan semangat dan etos kita beribadah. Kita harus serius beribadah di bulan suci Ramadan.
Sedangkan hadis yang sering kali kita dengarkan, naum sha'im ibadah, tidur orang berpuasa itu ibadah. Imam Al-Araqi mengatakan, di situ ada satu perawi yang bernama Sulaiman ibnu Amr An-Nakhai. Beliau itu salah satu para pendusta terhadap hadis baginda Rasul. Itu hadisnya sangat-sangat lemah, bahkan kategori hadisnya mungkar, hampir ke derajat hadis palsu. Naum sha'im ibadah, tidur orang berpuasa itu ibadah. Wasamtuhu tasbih, diamnya orang berpuasa itu tasbih. Ini hadis tidak jelas dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru baginda Rasul memanfaatkan Ramadannya dengan kebaikan, mengisi waktunya dengan kebaikan. Jibril mendatanginya di bulan suci Ramadan untuk murajaatul Quran itu lebih 2 kali dibandingkan di hari-hari biasa. Artinya beliau betul-betul mengisi dengan kebaikan, baik dengan ibadah yang sifatnya individual untuk diri baginda Rasul, ataupun dengan ibadah-ibadah yang sifatnya itu ibadah sosial. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, karena Rasulullah ajwadun nas, beliau orang paling dermawan. Tapi beliau orang lebih dermawan lagi ketika datang bulan suci Ramadan. Kalau makin masuk bulan suci Ramadan, ibadah baginda Rasul makin ditingkatkan. Baik ibadah individual pribadi beliau, ataupun ibadah sosial baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meningkatkan ibadah. Dan beliau memerintahkan kita, yang namanya puasa itu salah satu dari rukun Islam yang paling gampang. Rukunnya cuma 2, beda dengan sholat yang punya rukun sampai 13 rukun. Puasa itu rukunnya cuma sebatas 2 saja. Anda punya niat di malam hari bermalam sebelum terbitnya fajar, niat, dan itu amal qalbi, amal dari hati kita, kemudian menahan diri dari hal yang membatalkan. Baginda Rasul di bulan suci Ramadan, dari hadis-hadis yang beliau sebutkan, mungkin bisa kita simpulkan untuk lebih mempersingkat waktunya. Hal-hal yang membatalkan puasa versi baginda Rasul itu cuma jima, menggauli istri, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan jima, mengeluarkan mani, onani, dan lain sebagainya. Kemudian makan, kemudian minum, kemudian dalam hadis baginda Rasul sengaja mengeluarkan muntah, al-qai, istaqa. Ini yang sahih dari baginda Rasul membatalkan puasa. Sedangkan al-kahlu, sedangkan memberikan cilak mata, itu hadis dari baginda Rasul derajatnya sangat lemah sekali. Bahkan mayoritas para ulama mengatakan itu hadisnya mungkar, tidak bisa kita jadikan dalil. Jadi cilak itu boleh, tidak ada masalah. Kemudian satu lagi hadis yang diperselisihkan tentang pemaknaannya, al-hijamah, berbekam di bulan suci Ramadan dibolehkan ataupun tidak. Kita punya banyak dalil tentang berbekam ini, ada hadis yang mengharamkan, dan ada juga hadis yang membolehkan. Justru ada satu hadis, walaupun banyak para ulama mendhaifkan, tidak mensahihkan hadis tersebut, hadis yang mengatakan baginda Rasul berbekam di bulan suci Ramadan. Itu hadisnya kategorinya sangat lemah, tapi secara umumnya, kita hadis yang lebih kuat dalam pembahasan bekam itu, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, hadis Imam Abu Dawud. Di situ disebutkan rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan keringanan untuk kaum muslimin di bulan suci Ramadan fil hijamah, untuk melakukan bekam. Ini hadisnya sahih, dan ini membatalkan hadis-hadis yang lain yang tidak membolehkan orang berbekam di bulan suci Ramadan. Jadi kesimpulannya, yang perlu kita tahan di siang hari bulan suci Ramadan itu cuma makan, minum secara sengaja, kemudian jima, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan mengeluarkan mani, onani, dan lain sebagainya. Setelah itu sengaja muntah, karena hadisnya dari baginda Rasul, man zara'ahul qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi qada'. Orang yang terpaksa muntah, dia tidak perlu untuk mengqada', mengganti puasanya. Akan tapi orang man istaqa', orang yang sengaja muntah, fa alaihi qada', maka baginya kewajiban untuknya untuk mengqadha puasanya. Ini saja yang harus kita tahan. Ini yang harus kita tahan, kita tingkatkan amal ibadah sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan. Apalagi menjelang ini 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kalau sudah masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, alaihi salatu wassalam, syadda mi'zara, beliau ikat pinggangnya, yang diartikan sebagai semangat untuk beribadah, wa aikadha ahlahu, membangunkan istrinya di malam hari untuk sama-sama beribadah. Makin menjelang 10 terakhir, makin semangat kita beribadah, harus lebih banyak untuk kita tingkatkan.
Kemudian kita ingin melihat petunjuk baginda Rasul yang lain. Menjelang berbuka puasa kita punya hadis ini, detik-detik seperti ini, jam seperti ini, kita punya hadis Imam An-Nasa'i, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis tersebut, arba'u da'watin mustajabah, ada empat doa yang senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya salah satu dari empat doa tersebut baginda Rasul mengatakan, as-sa'im idza aftara, orang yang berpuasa ketika dia ingin berbuka puasanya. Ini waktu istijabatut doa. Dalam riwayat yang lain versi Imam Nasa'i itu as-sa'im hina yuftiru. Kalau kata hina yuftiru artinya sebelum menjelang dia berbuka dia sudah berdoa dan doanya itu istijabah. Kalau idza aftara artinya ketika sudah masuk waktu berbuka kita berdoa dan doa kita itu istijabah. Maka ini layaknya kita berdoa dengan berbagai macam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kondisi kaum muslimin dalam kondisi seperti ini banyak sekali yang harus kita doakan kepada Allah. Salah satu petunjuk hadis baginda Rasul riwayat Imam Abu Daud, baginda Rasul ketika menjelang berbuka puasa atau ketika berbuka puasa, idza aftaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika beliau ingin berbuka puasanya, beliau bersabda, beliau mengatakan dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini salah satu doa baginda Rasul ketika ingin berbuka puasa, ketika beliau berbuka puasa. Dhahabat dhama artinya telah hilang dahaga. Ini bentuk ungkapannya walaupun bentuk pengabaran tapi hakikatnya ini permintaan, doa. Dhahabat dhama, ya Allah hilangkan dariku dahaga. Wabtalatil uruq, ya Allah basahkan urat-urat nadi yang ada di tubuhku. Wa thabatal ajru insyaallah, ya Allah tetapkan untukku pahala yang sempurna insyaallah. Sedangkan doa yang sering kali tersebar di masyarakat kita, Allahumma laka sumna wa birizkika aftarna fataqabbal minna, versi hadis Imam Abu Daud. Ini banyak para ulama yang mudhaifkan hadisnya. Tapi kita harus pahami dalam sini kaum muslimin dalam konteks doa ketika kita berbuka puasa, doa itu lafadznya itu sangat leluasa dalam syariat. Artinya ada kelapangan dalam sisi lafaz. Berbeda petunjuk berdoa dengan petunjuk berzikir. Kalau zikir, lafadznya harus sesuai dengan tuntunan baginda Rasul. Sedangkan kalau doa, kita tidak mesti menjaga lafadznya harus sama dengan tuntunan baginda Rasul. Anda bebas untuk mendoakan selama tidak ada unsur dosa dan unsur memutus tali silaturahim. Silahkan berdoa. Kalau doa itu kebaikan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Jadi kalau pembahasan doa jangan kita berbicara tentang ini hadisnya tidak sahih, Anda tidak boleh berdoa. Silahkan Anda berdoa walaupun hadisnya itu kondisinya dhaif karena ini pembahasan doa. Berbeda dengan pembahasan zikir. Kalau pembahasan zikir baginda Rasul itu menegur Bara' ibnu Azib. Ketika membacakan zikir menjelang tidurnya, di akhir zikir menjelang tidur itu ada kalimat wa bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulika wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Di zikir kita menjelang tidur itu ada kalimat diajarkan oleh baginda Rasul di ujung hadisnya, dan aku beriman terhadap kitab yang engkau turunkan dan aku beriman terhadap nabi yang engkau utuskan. Rupanya Bara' ibnu Azib mengganti kata nabi itu dengan kata Rasul. Beliau mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalta. Dan aku beriman kepada Rasul yang engkau utus. Rasul menegur, lah, jangan birasulik. Tapi kalimat yang benar itu binabiyyika alladhi arsalta. Tapi ganti kata Rasul itu dengan kata Nabi. Ini pembahasan zikir. Zikir setelah salat, zikir pagi petang, zikir-zikir yang lain. Anda tidak boleh mengganti lafaz tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Tapi kalau berbicara tentang doa, ini pembahasannya lebih luas. Kita berdoa sesuai dengan kebutuhan dan apa yang kita ingin doakan selama itu kebaikan. Maka kalau ada yang berdoa di samping kita, orang berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Fasa'ikun lahu, ini pembahasannya luas sekali. Seseorang boleh berdoa walaupun dengan hadis yang lemah. Tapi kalau zikir, kita tetap harus mengikuti petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ketika sudah berbuka, beliau punya anjuran lain. Beliau mengatakan, man aftara falyuftir ala rutabat. Siapa yang mau berbuka, hendaknya dia berbuka dengan kurma basah.
kurma muda yang masih basah. Dan itu kalau kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibbun Nawawi, itu akan sangat lebih baik untuk tubuh dan lambung kita ketika kita berbuka. Fa'in lam yajid, kalau kalian tidak punya kurma basah, fa'alat tamarat, maka kurma kering. Kemudian Rasul mengatakan, fa'in lam yajid, kalau kalian tidak punya kurma kering, fahathawatun minal ma', maka hendaknya kalian meneguk dengan tegukan air putih. Ini sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ingin memberikan sedikit kesimpulan di akhir kajian kita ini, bagaimana baginda Rasul menghabiskan malam harinya. Ini selalu jadi polemik di masyarakat kita. Bagaimana ibadah baginda Rasul, terutama salat qiyamul lail baginda Rasul di malam hari. Saya ingin menyimpulkan beberapa hadis baginda Rasul. Kita punya hadis paling fenomenal tentang pembahasan qiyamul lail baginda Rasul, itu hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan Aisyah oleh salah satu tabi'in yang bernama Abi Salama, bertanya kepada baginda Rasul, kepada Aisyah, kaifa kana salatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil lail, bagaimana salat baginda Rasul di malam hari? Kemudian Aisyah mengatakan, kana salatuhu la yazidu ala 11 rak'atan fi Ramadan wala fi ghairihi. Beliau tidak pernah menambah dari 11 rakaat baik di bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Ini jadi selalu pedoman kita, banyak kaum muslimin, terutama mereka yang menisbatkan diri mereka kepada tuntunan salaf, tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba' baginda Rasul, menjadikan ini satu-satu dalil tentang qiyamul lail baginda Rasul yang mengkhususkan cuma 11 rakaat. Rupanya kalau kita mentilik lebih lanjut, rupanya hadis Imam Muslim, pernah suatu ketika Aisyah juga ditanyakan, bagaimana qiyamul lail baginda Rasul? Aisyah mengatakan, kana qiyamuhu sab'un aw tis'un. Kadang-kala baginda Rasul itu juga salat di malam hari cuma 7 rakaat, kadang-kala juga beliau salat 9 rakaat. Ini kalau kita simpulkan, artinya Rasul itu ada variatif salat malam. Ada kadang-kala 7, ada kadang-kala 9, tapi seringnya baginda Rasul, kalau versi Aisyah, beliau tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Kalau kita tilik lebih lanjut, kita dapati hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim. Kemudian kita dapatkan hadis dari Imam Ibnu Abbas, keponakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda Rasul yang dijuluki dengan Bahrul Ummah, lautannya umat, lautannya ilmu, Imam Ibnu Abbas. Beliau mengatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang malam Ramadan, beliau mendirikan 13 rakaat di malam harinya. Para ulama berselisih di sini, apa yang maksud 13 rakaat versi Ibnu Abbas? Kalau Imam Ibnu Hajar menyimpulkan 13 rakaat versi Ibnu Abbas itu 11 rakaat versi Aisyah, kita tambah 2 rakaat untuk sunnah sebelum masuk waktu fajar, yaitu sunnah fajar 2 rakaat, jadi 13 rakaat. Kalau Imam Ibnu Hajar, beliau lebih condong kepada pandangan para ulama yang mengatakan 2 rakaat tambahan hadis Ibnu Abbas itu 2 rakaat ringan kita salat sebelum kita melakukan salat qiyamul lail. Jadi kebiasaan baginda Rasul, kata Imam Ibnu Hajar, mendirikan qiyamul lail itu 11 rakaat. Cuma beliau sebelum mendirikan 11 rakaat ini, beliau memulai dengan 2 rakaat ringan. Ini juga termasuk satu yang sepatutnya bagi yang belum pernah mengamalkan, setidaknya untuk saat ini kita harus mengamalkan. Itu 2 rakaat riyadhah namanya, kita melatih diri kita sebelum kita mendirikan qiyamul lail dengan 2 rakaat ringan. Saya dapati beberapa masjid di Banda Aceh ada yang mencoba mempraktekkan sebelum memulai salat tarawih, mereka mendirikan masing-masing salat ringan 2 rakaat. Itu bukan bid'ah, tapi itu justru ada arahan petunjuk secara implisit dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang qiyamul lailnya baginda Rasul, pernah beliau ditanyakan dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Bagaimana dengan salat qiyamul lail? Baginda Rasul mengatakan masna masna, 2 2 2. Fa in khasyiya ahadukumul fajr, kalau kalian takut masuknya waktu fajar, maka hendaknya kalian melakukan salat witir dengan 1 rakaat saja. Dari hadis ini dipahami oleh jumhur mayoritas para ulama, kalau qiyamul lail itu tidak ada batas rakaatnya, yang ada cuma batas waktunya. 2 rakaat hendaknya kalian melakukan sampai terbit fajar. Artinya ada batas waktu, tidak ada batas rakaat.
Maka mayoritas para ulama atau jumhur para ulama termasuk di situ madhab yang 4 semuanya sepakat qiyamul lail itu dibolehkan tanpa ada batas. Imam Sarkasi menukilkan madhab Abu Hanifah qiyamul lail di Ramadan, tarawih di Ramadan dan qiyamul lail di malam itu jumlah rakaatnya 20. Kalau versi madhab Asy-Syafi'i, versi madhab Imam Ahmad sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah itu juga 20. Versi riwayat dari madhabnya Imam Malik itu 36 rakaat. Sepatutnya ini pembahasan khilafiyah. Para ulama sebelum kita sudah berlapang dada. Mereka berselisih. Pandangan mereka berselisih. Tapi hati mereka tidak berselisih. Sepatutnya ini juga yang kita bawa ke tengah masyarakat kita. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Boleh pendapat kita berselisih. Pandangan kita berbeda. Tapi hati kita tidak pernah berbeda dan berselisih. Jadi kita dapati ini barangkali secara ringkasnya petunjuk dan beberapa tuntunan dari baginda Rasul fikih berpuasa berdasarkan hadis-hadis baginda Rasul alaihi salatu wassalam.